Nah, satu lagi tentang PSSI ini, sepak bola Indonesia ini, kan banyak sekarang pemain naturalisasi. Nah, ini juga oleh pengamat banyak dikritik nih masalah naturalisasi. Menurut Bapak sebagai Ketum KONI gimana? Kalau Anda ingin lihat prestasi pemain Indonesia yang sebenarnya, ya yang U20 kemarin itu, yang kita memang belum berhasil. Nah, Pak Marsiono, ini kan sekarang ada kontroversi tentang Permenpora nomor 14 2024 yang sudah ditandatangani Menpora tapi belum diberlakukan. Nah, isunya di Permenpora ini banyak mengambil kewenangan dari KONI Pusat. Nah, Bapak melihatnya seperti apa ini? Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat sangat menghormati kebijakan pemerintah. Saya selalu berpandangan bahwa pemerintah itu tidak boleh salah. Pemerintah itu tidak boleh kalah. Oleh karena itu, kami memberikan masukan yang konstruktif. Selamat datang di Share On, edisi Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor KONI Pusat, suatu lembaga otoritas keolahragaan yang menaungi semua cabang olahraga prestasi di Indonesia. Apa wewenang dan tugas KONI Pusat dalam rangka membina prestasi olahraga di Indonesia? Langsung saja kita ngobrol dengan Ketua Umum KONI Pusat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Edi, apa kabar? Terima kasih. Sehat ya. Terima kasih telah berkunjung ke KONI Pusat. Terima kasih atas waktu dan tempat yang luar biasa untuk kami obrol dengan Bapak. Terima kasih, terima kasih. Nah, Pak Marsiono, ini kan Pak Marsiono juga selaku Ketua Umum KONI Pusat yang menaungi 78 cabur di Indonesia. Kabarnya Pak Marsiono juga senang sekali berolahraga. Apa saja nih? Pasti ya, saya memang semenjak saya masih muda, relatif waktu masih anak-anak, kami memang lahir dari keluarga yang mencintai olahraga. Tapi pada saat itu adalah olahraga berkuda. Jadi kami memulai dari olahraga berkuda. Kebetulan orang tua saya, ayah saya pencinta olahraga. Beliau punya kuda pacu 16 ekor pada saat itu. Dan yang melatih ya anak-anaknya sendiri gitu. Kita belum punya, kita ada trainer, tapi kita juga dilatih. Jadi untuk pacuan-pacuan yang naik ya anak-anaknya sendiri ya, itu di olahraga berkuda. Kemudian mulai kecil pun kami juga sudah sangat akrab dengan bela diri. Bela diri pertama yang pernah saya pelajari adalah judo. Judo itu kebetulan pada saat itu kami tinggal di asrama, dan pada saat itu perwira-perwira lulusan Akademi Militer Nasional yang angkatan 64, 65 itu mereka rata-rata bela dirinya judo. Dia judo. Nggak salah pelatih judoka gitu. Pelatih ya. Bapak itu yang juara emasnya ya, medali emas. Iya, saya punya perjalanan judo itu. Kemudian satu hari saya oleh ayah disekolahkan di Inggris. Saya tinggal di rumah pelatih judo, sehingga di dalam rumah itu juga ada dojonya. Kemudian kita juga selalu berlatih gitu. Kemudian dalam perjalanannya saya berlatih judo, kemudian saya masuk di satu boarding school di Isle of Wight di Inggris itu. Kebetulan saya satu kamar sama juara dunia taekwondo junior, orang Korea, namanya Yukahi pada saat itu. Jadi ya di situ dia memperkenalkan kepada saya bela diri taekwondo gitu ya. Tetapi sebelum itu juga saya juga senang sepeda. Saya bersepeda pada saat itu. Pada saat saya bersepeda sebelum saya berangkat ke Inggris itu, pelatih saya itu adalah Hendra Gunawan atau dikenal sama Hendrik Brooks. Oh, yang juara medali emas. Itu juara Asia, juara Asian Games, medali emas Asian Games itu untuk medali emasnya. Jadi saya pernah di sepeda dilatih oleh juara Asia, juara Asian Games, Hendrik Brooks dari Sukabumi. Kemudian pada saat saya di asrama, saya dilatih taekwondo oleh juara dunia junior itu taekwondo. Jadi ya dari situ
ya memang saya nggak jauh dari olahraga ya. Saya pada saat saya bertugas, saya membina batalion saya. Waktu itu batalion saya bela dirinya adalah tarung derajat. Oh, luar biasa. Jadi satu-satunya batalion di Kodam Jaya pada saat itu yang bela dirinya tarung derajat. Sehingga saya sama AA Boxer itu juga sangat dekat. Sebelum itu, batalion saya itu juga olahraga bela dirinya merpati putih. Bapak di kavaleri ya? Di kavaleri. Saya di batalion kavaleri 7. Jadi, dan pada saat di akademi militer kan kita juga dilatih bela diri macam-macam gitu ya. Itu jadi sehingga dari situ saya sangat akrab ya dengan olahraga. Saya selalu ingin meluangkan waktu saya, apakah kita nonton pertandingan-pertandingan tinju yang bagus ya gitu-gitu. Karena ayah saya memang pencinta tinju. Jadi pada satu saat saya di Amerika, saya sempat hadir melihat pada saat itu juara dunia tinju Larry Holmes melawan Trevor Berbick dari Kanada, dan itu di Las Vegas waktu itu. Ya, saya beruntung saya punya kesempatan itu. Itu yang membuat saya akhirnya saya suka dengan olahraga. Jadi kalau satu hari saya jadi ketua KONI Pusat, itu memang perjalanan saya juga panjang. Saya juga pernah ketua Inkai Kalimantan Barat pada saat itu. Karena apa? Karena waktu itu Angkatan Darat bela dirinya karate. Jadi pernah jadi ketua PBTI juga kan, ya. Dan saya ketua umum PBTI 2 periode. 2 periode, alhamdulillah pada saat saya jadi ketua umum Taekwondo Indonesia dapat support luar biasa dari World Taekwondo Federation, dari Asian Taekwondo Union. Sehingga pada saat saya jadi ketua Taekwondo 2013 Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan dunia taekwondo di Bali. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi nih Senel, Pak. Karena Bapak justru dari olahraga berpacu kuda inilah ketemu istri. Oh iya. Iya memang saya dan istri saya dari awalnya kita memang sama-sama senang. Joki, sama-sama olahraga joki, berkuda. Beliau orang tuanya juga punya kuda pacu, saya juga punya kuda pacu. Dan akhirnya kita ketemu di kandang. Orang tua saya juga sangat mengagumi karena pada saat itu Ibu Triwati ini satu-satunya joki wanita di Indonesia pada saat itu. Ya, luar biasa. Walaupun sehingga akhirnya kita bertemu dan ya Tuhan menjodohkan kita. Dan akhirnya kita membangun satu rumah tangga. Setelah kita berumah tangga, akhirnya juga nggak jauh dari kuda juga, gitu ya. Akhirnya satu hari kita juga punya sekarang EPM Equestrian Center. Sebelumnya anak saya juga ikut dalam equestrian, dalam kejuaraan-kejuaraan baik itu di Indonesia maupun beberapa kejuaraan di luar negeri. Dan sekarang dengan EPM Equestrian Center itu saya tidak berharap terlalu banyak ya. Saya hanya ingin sumber daya manusia Indonesia di bidang olahraga berkuda, kami bisa mengantar mereka. Untuk pertama, yang ingin jadi atlet, bisa jadi atlet yang juara. Yang hanya berkeinginan menjadi perawat kuda, dia juga jadi groom yang bisa dipakai di mana-mana. Trainer-trainer kami juga trainer-trainer yang bisa dipakai di mana-mana. Karena apa? Karena saya juga mengawali EPM Equestrian Center ini dengan satu pelatih dari Jerman waktu itu. Pelatih Jerman yang mengkader anak-anak Indonesia yang pada akhirnya mereka juga jadi yang terbaik di bidangnya walaupun mereka sudah tersebar di mana-mana, sudah tidak di kita lagi. Tapi kalau kita lihat keberhasilan mereka, rasa bangga ada pada diri kita. Anak-anak Indonesia juga bisa jadi pelatih yang baik. Anak-anak Indonesia bisa jadi atlet yang baik. Kan KONI ini kira-kira peran utamanya di Indonesia ini sebagai untuk pembinaan olahraga apa saja, dan juga apa bedanya dengan KORMI dan KOI? Oke. Pertama, Komite Olahraga Nasional Indonesia sejak berdirinya
pada tahun 1938. Pada saat itu namanya Ikatan Sport Indonesia. Di mana Ikatan Sport Indonesia ini sebagai salah satu sarana perjuangan Indonesia. Mengapa? Melalui Ikatan Sport Indonesia, cikal bakalnya KONI, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu ada. Indonesia ini juga bisa berprestasi, gitu ya. Oleh karenanya 1938 terus berjalan, terus merebut kemerdekaan pada 1945, Indonesia merdeka. Dalam perjalanannya terus mereka bertransformasi menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia, di mana ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia yang pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau dengan pengaruhnya yang begitu besar pada saat itu, olahraga Indonesia maju tertata secara signifikan. Kemudian digantikan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Surono, yang beliau juga sangat-sangat mencintai olahraga. Beliau olahraganya juga judo dan juga hebat di dalam leadership-nya. Kemudian Pak Surono itu digantikan oleh juga kebanggaan kita semua, Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Aris Munandar, yang beliau juga membawa KONI ini semakin maju, gitu ya. Dari Pak Wismoyo berganti kepada Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, yang kita semua kenal, beliau pencinta sepak bola, dan beliau juga jenjang pengabdian pada negara ini juga sangat tinggi. Kemudian Pak Wismoyo itu digantikan oleh Ibu Rita Subowo. Ibu Rita Subowo tokoh olahraga, beliau juga IOC member, beliau juga sangat berjasa mengantar voli Indonesia menjadi sukses. Kemudian beliau digantikan oleh Pak Tono Suratman. Tono Suratman ini adalah keluarga Anggar. Jadi kakak-kakaknya itu adalah Anggar, orang tuanya juga. Jadi mereka keluarga Anggar yang prestasinya juga tidak bisa dilihat sebelah mata. Jadi pada saat Pak Tono memimpin KONI ini juga banyak hal positif yang beliau torehkan. Dan pada akhirnya saya menggantikan Pak Tono Suratman. Saya saat ini memasuki periode yang kedua. Saya periode pertama saya 2019 sampai 2023. Pada saat 2018 Asian Games ke-18 di Jakarta, saya masih ketua umum PBTI. Dan alhamdulillah pada saat itu atlet kita juga meraih medali emas untuk taekwondo, dan itu sejarah untuk taekwondo Indonesia dalam keikutsertaannya di Asian Games, gitu ya. Kemudian 2019 saya jadi ketua KONI sampai 2023 yang pertama. Kemudian 2023 sampai 2027 saya terpilih kembali, diminta kembali oleh para anggota KONI untuk menjadi ketua KONI sampai 2027. Banyak tantangannya, tapi tugasnya KONI Pusat itu pertama adalah melakukan pembinaan olahraga prestasi. Pembinaan olahraga prestasi ini tidak hanya di tingkat atas, tapi dimulai dari KONI kabupaten kota yang tersebar di 514 KONI kabupaten kota. Kemudian naik ke tingkat provinsi, yang mana di tingkat provinsi itu kita punya 38 KONI provinsi. Plus 1 IKN sekarang ini. 38 KONI provinsi ini punya agenda Pekan Olahraga Provinsi yang dilakukan setiap 4 tahunan. Kemudian Pekan Olahraga Kabupaten Kota juga dilakukan. Jadi pembinaan olahraga itu KONI Pusat selaku pembina olahraga prestasi, kita membina anggota-anggotanya, baik tadi KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, termasuk pengurus cabang olahraga, pengurus cabang olahraga di tingkat pusat, yang juga punya Pengprov di tingkat provinsi, Pengcap Pengkotnya di tingkat kabupaten kota. Itu semua bersinergi, pengurus cabang olahraga dengan KONI
kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Disitulah pembinaan olahraga prestasi itu dilakukan, di mana kita mengagendakan kejuaraan-kejuaraan di tingkat yang terbawah, kemudian naik ke tingkat provinsi, naik ke tingkat nasional. Pekan olahraga nasional 4 tahun sekali. Nah, dari juara-juara yang mulai merangkak naik dari bawah ke atas ini, lahirlah atlet-atlet nasional kita. Tidak ada satupun juara-juara dunia kita, baik itu Fredrik yang baru saja dapat medali emas di panjat tebing, Rizky Yuniansah yang baru saja dapat medali emas juga di Paris. Mereka ini dulunya juga ikut kejuaraan yang di level bawah gitu ya. Jadi pembinaan olahraga prestasi yang dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia itu dari bawah sampai ke puncaknya. Nah, setelah atlet-atlet ini juara-juara nasional, kita merekomendasikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olimpiade Indonesia, bahwa atlet-atlet ini sudah siap untuk ikut pada jenjang multi-event internasional atau single event internasional itu. Kalau single event internasional itu di bawah kendali Ketua Pengurus Besar, Pengurus Pusat Cabang Olahraga. Tetapi pada saat mereka ikut multi-event internasional, pendanaan dari pemerintah, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dikelola oleh Komite Olimpiade Indonesia, dibawa oleh Komite Olimpiade Indonesia, berlaga di luar negeri, berprestasi, mereka kembali ke Indonesia lagi. Pada saat mereka melakukan pelatihan kembali, baik itu pelatnas, baik itu kembali ke pelatda, itu kembali di situ KONI melakukan kegiatannya, memberikan pasti pengawasan, pendampingan, asistensi kepada mereka. Tim reviewnya KONI memberikan masukan kepada pimpinan cabang olahraga agar prestasi mereka bisa ditingkatkan. Nah, KONI dengan KOI ini pernah nggak tumpang tindih, itu artinya dari kewenangannya mungkin sampai terjadi tumpang tindih gitu? Seharusnya tidak ya. Nah, tapi pelaksanaannya? Seharusnya tidak, dan saya tidak ingin melihat potensi itu. Saya ingin justru melihat kolaborasinya Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olimpiade Indonesia di bawah supervisi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Karena kolaborasi yang dahsyat ini akan menghasilkan atlet-atlet yang juga berjiwa patriot, yang juga selalu ingin memenangkan pertandingan di mana mereka ikut serta untuk Indonesia. Jadi kalau ada masalah-masalah kecil di antara kami, tidak boleh mengganggu kesiapan atlet untuk mimpi besarnya. Mimpi besarnya atlet adalah mimpi besarnya masyarakat olahraga Indonesia. Keringatnya atlet adalah keringat untuk bangsa dan negaranya. Patriot olahraga, atlet itu adalah patriot olahraga. Patriot olahraga itu adalah pejuang-pejuang di masa damai yang selalu mengangkat harkat martabat bangsa dan negaranya. Jangan niat baik ini diganggu oleh masalah-masalah kecil. Masalah kecil itu harus kita tekan. Karena apa? Olahraga ini salah satu sarana pemersatu bangsa yang sangat kuat. Gitu loh. Jangan pernah kita mengabaikan itu. Bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, 280 juta sekian penduduknya. Dari Sabang sampai Merauke, 17.000 lebih kepulauannya. Itu harus dipersatukan. Salah satu yang bisa mempersatukan Indonesia adalah olahraga. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan dalam bidang olahraga, semua masyarakat olahraga harus menjadi garda terdepan pemersatu bangsa Indonesia ini. Anda bisa bayangkan kalau Indonesia ini bersatu, tidak ada satu negara pun yang mampu memecah belah kita.
Tidak ada satu negara pun yang mampu melemahkan kita. Oleh karenanya, mari kita rawat bersama peran olahraga sebagai pemersatu bangsa ini, gitu ya. Kalau kita dipersatukan oleh olahraga, orientasi kita nggak ada yang lain, merah putih. Merah putih harus berkibar di tempat yang sangat terhormat. Oleh karenanya, kalau Pak Edi melihat saya sebagai purnawirawan TNI Angkatan Darat. Ya. Usia saya sekarang juga sudah tidak muda. Usia saya juga saat ini 70, saya akan menjadi 71 di tahun ini. Tapi ada pepatah bahwa old soldiers never die. They just fade away. Nah, itu yang ada pada kita. Semangat patriot yang ada pada kita. Bahwa kita tidak pernah berhenti mengabdi pada bangsa dan negara ini. Kita tidak pernah berhenti memberikan hal positif pada bangsa dan negara ini sampai akhir hayat itu tiba. Jadi tolong ini juga menjadikan bahan perhatian. Mungkin kami dari sisi usia kita juga sudah tidak muda, tapi semangat yang ada pada kita, cara berpikir kita, rasa cinta kita pada bangsa dan negara ini tidak pernah luntur. Nah, ini luar biasanya ini kalau Ketua Umum KONI itu dijabat oleh seorang olahragawan juga dan juga adalah dari TNI, sehingga patriotisme nasionalismenya sangat tinggi sekali ya. Dan itu saya ingin mengajak para atlet-atlet kebanggaan kita, para patriot olahraga. Kamu berperan, kamu punya potensi. Tuhan Allah memberikan pada kamu panggung terhormat untuk meningkatkan kualitas pengabdian pada bangsa dan negara ini. Jangan disia-siakan. Oleh karenanya, saya selalu mohon kepada teman-teman masyarakat olahraga, pemangku kepentingan dalam bidang olahraga, untuk mari jangan jadikan olahraga ini justru memecah belah kita. Olahraga ini pemersatu bangsa. Kalau kita tidak satu pemikiran tentang peran olahraga mempersatukan bangsa yang besar ini, saudara harus berpikir ya, jangan ada di lingkungan ini, gitu loh. Biarkan kami berjuang untuk mempersatukan bangsa ini melalui olahraga. Nah, Pak Marsiano, satu lagi KORMI nih, apa bedanya dengan KONI supaya tidak masyarakat bisa paham? KORMI itu adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Olahraga itu dimulai dari keluarga. Jadi keluarga yang baik itu, saya rasa Pak Edi, teman-teman yang lain sama ya. Pertama kita ngajak anak kita ini mulai kecil nendang-nendang bola, gitu kan. Kita ajak jalan kaki, kita ajak juga berenang, kita ajak ini. Nah, saya selalu berharap Indonesia itu adalah Indonesia yang sehat. Indonesia sehat itu harus dimulai dari keluarga. Keluarga yang sehat dalam memberikan pembinaan, mengajak anak-anaknya berolahraga, itu pertama kebugarannya terjamin. Keluarga yang kebugarannya terjamin, mereka juga akan bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Tetapi pada saat itu, olahraga ini masih olahraga masyarakat yang mereka berkumpul karena sama-sama senam, karena sama-sama senang mereka membangun satu kebersamaan yang segar gitu ya. Jadi olahraga dari rumah tangga jadi olahraga masyarakat. Di olahraga masyarakat ini mereka melakukan festival-festival berbagai cabang olahraga. Dari festival itu akan muncul atlet-atlet yang punya potensi untuk berprestasi. Nah, pada saat atlet-atlet ini nanti sudah mengikuti
kejuaraan-kejuaraan yang diagendakan oleh pengurus besar, pengurus pusat cabang olahraga pada saat atlet-atlet ini mengikuti event-event yang diagendakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat kabupaten kota, provinsi dan nasional, mereka akan pindah masuk ke organisasi olahraga anggota KONI untuk itu. Nah, setelah dia anggota KONI ini nanti bagus, dia porprov, juara PON, kemudian menjadi atlet nasional, dia akan dibawa ke luar negeri oleh Komite Olimpiade Indonesia. Mereka bertanding di sana. Pada saat masa puncak atlet ini sudah habis, dia sudah tidak bisa berprestasi lagi, siklusnya akan turun lagi. Dia akan kembali ke Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, memberikan pengalamannya, mengajak masyarakat, ayo berolahraga. Aja ini ketokohannya akan selalu menjadi penyemangat bangsa kita. Oleh karena itu, jadi siklus dari KORMI ke KONI, kemudian nanti dibawa oleh KOI, setelah turun kembali lagi. Kalau dia masih bisa berprestasi, dia mungkin turun ke KONI lagi, hanya untuk ikut beberapa event ini. Tetapi begitu dia sudah nggak ini, dia akan kembali ke KORMI. Jadi KORMI adalah awal dan akhir perjalanan seorang atlet. Dan itu yang menjadi kekuatan kita semua. Itu yang membuat bangsa kita juga bangsa yang bugar, bangsa yang berpikir sehat, bangsa yang selalu kompetitif dalam bidang apapun juga. Tapi KORMI ini kan banyak cabang olahraganya yang tidak sama dengan di KOI. Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Hobinya saja. Ya ini kan seperti masyarakat. Misalnya apa saja yang masyarakat suka gitu ya di dalam olahraga masyarakat itu gitu, yang buat dia senang, yang buat dia ini enggak apa-apa biar. Tetapi nanti kan terpilih orang-orang yang ingin masuk olahraga prestasi yang jadi anggotanya KONI, ya dia baru beralih ke situ. Gitu. Setelah itu nanti olahraga Olimpiade, olahraga Asian Games, olahraga SEA Games itu kan adanya nanti KOI yang mengatur itu, ya biar dia ke sana. Gitu. Nah ini Pak Marsiano, ada nggak aturan tentang Federasi Olahraga Cabang Olahraga Prestasi itu memang harus dibawa KONI? Saya rasa aturannya jelas ya dalam Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022. Di situ mengatur betul Komite Olahraga Nasional Indonesia itu apa, KORMI itu apa, Komite Olimpiade itu apa, gitu ya. Kalau saya adalah orang yang taat pada aturan. Kalau aturannya KONI seperti itu, ya saya bermain di dalam koridor aturan itu. Saya tidak pernah berpikir sedikit pun untuk keluar dari aturan itu mengambil alih fungsinya orang. Nggak pernah. Karena kita harus disiplin pada aturan itu ya. Maka oleh karena itu, semua anggota KONI pusat itu kan pada saat pelantikannya mereka mengucapkan janji prasetia. Salah satunya mereka juga mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia. Mereka juga taat pada kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jadi jangan pada saat pelantikannya dia ngucapin itu, setelah pelantikannya nabrak kanan kiri, ya itu juga bukan patriot olahraga. Itu ya. Kalau ada cabur yang tidak di bawah naungan KONI gimana? Apakah bisa mendapatkan fasilitas seperti misalnya mengikuti PON atau apa menjadi sanksi? Pekan Olahraga Nasional Indonesia penanggung jawabnya adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Oleh karena itu, yang ikut Pekan Olahraga Nasional Indonesia adalah anggotanya KONI. Oh, kalau nggak masuk, kalau mau ikut PON ya jadilah anggota KONI. Kalau nggak mau ikut PON ya silakan aja. Kalau mau ikut kejuaraan dunia dan itu silakan saja. Tetapi Pekan Olahraga Nasional Indonesia itu untuk anggotanya KONI. Mengapa? Karena sejak pembinaan di bawahnya, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, itu ada dana hibah pemerintah yang digunakan untuk pemusatan latihan daerah itu, untuk membina atlet itu. Jadi membina atlet sampai dia nanti ikut ke Olimpiade, itu juga ada keringat di bawah.
pembina-pembina di tingkat kabupaten kota itu juga punya andil mengantar atlet ini jadi juara. Atlet itu nggak ujuk-ujuk jadi juara dunia. Mereka juga pernah ikut kejuaraan-kejuaraan yang di tingkat bawah. Kalau atlet yang mau ikut kejuaraan di internasional perlu rekomendasi KONI lagi apa enggak? Itu dalam prosesnya, dalam proses pemilihan atlet itu kan ada tim review ya. Tim review itu Kemenpora, KONI Pusat, dan Komite Olimpiade Indonesia. Ya kita ini bersepakat nih, ini atlet ini cocok untuk nasional. Jadi kalau kita ini sebetulnya sudah ada ya garis, udah ada pembatasnya ya. Jadi sehingga kita nggak usah membuat masalah baru, ikuti aja aturan itu, gitu ya. Nah tadi tentang pembinaan ya, cabang olahraga kan Bapak bilang dana hibah dari kementerian langsung ke cabang olahraga. Kalau nggak salah dulunya kan lewat KONI dulu baru dilakukan pembinaan ke cabang olahraga ya. Kalau saya adalah seorang ketua KONI yang saya tidak pernah mau mempermasalahkan jalur anggaran itu. Saya senang anggaran itu dari pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, langsung ke cabang olahraga. Hanya prosesnya untuk cabang olahraga itu menerima anggaran, Komite Olahraga Nasional Indonesia sebagai induknya cabang olahraga juga harus diajak bicara. Ya, harus mereview. Harus diajak bicara, kita juga melakukan review, kita memberikan masukan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, atlet ini cocok untuk berangkat ke sini, pengajuan anggaran untuk pelatnasnya juga sudah kami pelajari, memadai, atau kalau terlalu besar ya tolong dikurangi, kalau sudah terlalu kecil ya ditambah, gitu ya. Nah di situ proses itunya Komite Olahraga Nasional Indonesia bisa memberikan masukan besar kepada pemerintah, dan ini saya harapkan juga tetap menjadi salah satu bahan pertimbangan. Tapi diajak nggak untuk diskusi review itu? Ya kita diajak lah. Diajak ya? Ya harus diajak, harus diajak ya. Kita bicara negara besar seperti ini, prosedur-prosedur seperti itu nggak boleh diabaikan. Karena apa? Pada saat atlet ini berhasil, pada saat atlet ini tidak berhasil, ya kita semua yang ada dalam rangkaian itu bertanggung jawab pada masyarakat Indonesia. Karena dalam prosesnya kita juga ikut, gitu ya. Jadi jangan nanti begitu salah satu atlet gagal, oh saya nggak diajak bicara, saya nggak seperti itu. Kepada masyarakat Indonesia itu adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, kalau namanya Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita ini semua bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan atlet itu. Jadi kalau atletnya gagal mencapai prestasi, KONI lagi disalahkan katanya. Ya kita salah bersama. Salah bersama. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi kalau berhasil semua tampil, begitu ada yang gagal, cari keranjang sampah memang nggak masalah itu sih ya. Tapi itu kan memang bagian dari tanggung jawab kita bersama. Bagus kalau kegagalan, keberhasilan itu merupakan kerjasama kita. Tentunya masyarakat Indonesia ingin melihat itu. Pak Marsiano selalu bilang olahraga pemersatu bangsa, tapi kok ternyata tidak, ya kan nggak boleh seperti itu. Saya harus yakinkan olahraga itu pemersatu bangsa. Saya harus yakinkan saya bekerja keras untuk mempersatukan bangsa ini melalui olahraga. Nah, olahraga ini memang pemersatu bangsa, tapi masih banyak cabang olahraga yang terjadi dualisme ini. Nah, KONI Pusat kira-kira melihatnya ini bagaimana, dan juga ada upaya KONI Pusat untuk membantu mempersatukan kembali nggak? Contohnya misalnya tenis meja. Ya, saya rasa dualisme itu kan ada ya. Dualisme itu yang ada sekarang kan di tenis meja, di Anggar, dan di Pordasi. Gitu. Dari 78 loh. 3/78 kali 100%. Gitu ya. Dan sampai sebetulnya mereka yang ada di 3 cabang olahraga ini, kalau dia juga melihat bahwa olahraga ini pemersatu bangsa, masalah-masalah perbedaan itu mereka bisa selesaikan. Untuk apa? Untuk Indonesia. Untuk apa? Untuk merah putih. Jangan egonya masing-masing ini
membuat persatuan kita terbelah. Jangan egonya masing-masing ini berkibarnya bendera merah putih kita juga tersendat-sendat. Iya, pasti atlet terganggu nih. Jangan pertandingan. Tetapi saya berprinsip satu ya. Atlet tidak boleh jadi korban dari dualisme organisasi. Tapi kenyataannya kalau terjadi dualisme seperti tenis meja, itu atletnya jadi terhambat nih. Mau ikut pertandingan ini siapa sih yang... Saya di PON saya kasih atlet itu. Tetapi gini loh, kalau dia mau ikut PON, ya dia juga harus ikut dalam organisasinya KONI. Gitu loh. Jadi saya nggak mau korbankan atlet. Karena atlet tuh mereka hanya secara murni, secara tulus dan ikhlas mengorbankan segalanya untuk Indonesia. Kita-kita ini yang membina mereka, yang harus mewujudkan impian mereka, gitu loh. Jangan justru kita ini itu masalah yang ada ya. Masalah yang tidak ideal yang terjadi di olahraga. Kita harus mencarikan jalan keluarnya yang positif, juga memberikan penerangan kepada masing-masing tokoh di olahraga itu. Jangan egomu memecah belah bangsa ini. Itu loh. Tapi tenis meja sudah lama sekali ya, di atas 10 tahun itu. Ya itu tergantung mereka. Kalau semua, sebetulnya kalau permasalahan organisasi itu diserahkan pada KONI, kita selesaikan itu. Kenapa apa KONI tidak ikut serta, mungkin gimana supaya bisa didamaikan? Ya kita bisa ikut serta, tetapi jangan ada pihak lain juga yang memberi angin kepada mereka, gitu. Kendala yang utamanya apa nih? Masalah ini tenis meja sampai puluhan tahun nih, 10 tahun lebih. Ya itu sebetulnya ego dari masing-masingnya. Karena masing-masing, oh saya punya bendera ini, saya punya bendera ini, ya akhirnya mereka ngadu bendera. Mereka harusnya bendera kita merah putih. Iya, harusnya bisa melebur sama-sama gitu ya. Untuk olahraga, kita harus bersatu. Pengorbanan kepada bangsa dan negara yang tinggi adalah salah satunya melebur ego kita untuk kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara ini, gitu Pak Edi. Nah ini tentang Pordasi, kira-kira menurut Bapak gimana? Pordasi itu saya serahkan, Pordasi menyelesaikan. Tinggal komunitas olahraganya mau ikut mana, gitu loh. Kalau komunitas olahraganya dia anggotanya KONI, ya ikut event yang diselenggarakan KONI. Sebentar lagi di provinsi ada Pekan Olahraga Provinsi, gitu. Jangan menyampaikan di mana-mana saya bukan anggota KONI, saya hanya ikut event internasional, tapi ngotot pengen ikut Porprov, ya nggak lucu kan, gitu ya, nggak usah, gitu loh. Tetapi saya mengajak mereka melihat masalah ini secara jernih ya. Kalau ego kita memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini, saya rasa harus mengevaluasi dirinya. Bagaimana bisa jadi bagian penting dari mempersatukan bangsa ini melalui olahraga. Ya, kita harapkan semuanya bisa menjadi bersatu kembali untuk memajukan olahraga di Indonesia. Makasih Pak Edi, makasih. Oh ya, satu lagi Anggar nih. Kenapa Anggar kira-kira masih tetap belum selesai? Ya sama juga. Sama juga. Ya? Namanya Anggar, tenis meja, Pordasi ya sama saja. Masih ada oknum-oknum yang tidak melihat potensi olahraga sebagai pemersatu bangsa. Kalau mereka menyadari itu, mereka akan menanggalkan, menurunkan egonya untuk mereka mempersatukan cabang olahraganya untuk Indonesia, untuk merah putih. Nah, ini Kemenpora kan membentuk BAKI, Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia. Apakah ini sudah tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara cabur-cabur ini? Saya melihat pembentukan BAKI ini sangat positif ya. Tadinya KONI punya Badan Arbitrase Olahraga Indonesia atau BAURI. KOI punya BAKI. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, saya memberikan penghormatan dan apresiasi yang tinggi. Namanya Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia itu atau BAKI itu ya harus satu. Satu saja. Sehingga semua sengketa olahraga
diselesaikan melalui baki, dan keputusan baki itu adalah final and binding gitu ya, sehingga keputusan yang final and binding ini juga harus ditaati oleh semua. Jangan lagi nanti masih ada badan arbitrase lain-lainnya, udah satu saja. Kenapa kok saya setuju baki? Karena apa? Yang terdaftar di internasional, di badan arbitrase internasional, itu adalah baki yang di bawahnya KOI. Karena untuk semua yang terdaftar di OCA, yang di IOC, ya NOC Indonesia. Wajah Indonesia di luar itu ya NOC Indonesia. Tetapi jangan lupa, negara sebesar ini juga kan perlu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Negara ini pun di dalam tata kelola negaranya kan juga ada menteri luar negeri, ada menteri dalam negeri, malah ada menteri desa. Karena itu kan terbagi gitu loh, supaya kita membagi tugas ini untuk kebaikan bersama. Jangan semuanya ingin diambil satu. Yang menjadi masalah lagi, sengketa itu bukan bawa ke arbitrase yang lain, tapi malah bawanya ke pengadilan umum. Itu karena, maaf saya harus bilang, ketidakpahaman dari cabang-cabang olahraga dalam menyelesaikan sengketa. Kalau kita bersengketa dalam olahraga, topnya adalah Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia. Sekarang ini baki. Nggak ada yang lain. Jangan pengennya pengadilan umum. Ya, tapi kan masalahnya juga pengadilan negeri misalnya dilakukan gugatan pengadilan, mereka juga memprosesnya, mengadili. Ini kan mereka kalau kita tanya, kami tidak bisa tidak menerima keberatan atau hal yang dirasakan tidak adil dari salah satu cabang. Harusnya hakim itu bisa mungkin barangkali ya menentukan. Saya melakukan pendekatan beberapa kali. Saya menghadap Ketua Mahkamah Agung. Saya menghadap beberapa hakim di mana saya menyatakan bahwa mohon sengketa olahraga diselesaikan oleh sekarang ini Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia. Kalau dulu saya minta di Bauri, kena masalah ya anggota KONI, selesaikan di Bauri. Bauri sekarang sudah nggak ada, adanya baki, ya di baki, gitu loh. Saya juga berharap bahwa pengadilan negeri, pengadilan tinggi juga memahami itu, sehingga begitu ada masalah, ya langsung oh ini saja. Salah alamat, kamu ke sana. Ya, harusnya gitu. Begitu ya. Gitu. Ya saya minta, mudah-mudahan dari podcast seperti ini gitu juga memberikan pencerahan ya kepada teman-teman. Selesaikan sengketa olahraga pada lembaga yang berhak menanganinya, yaitu Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia. Nah, ini kembali ke prestasi. Pembinaannya KONI kan tujuannya prestasi supaya meningkat. Tetapi ini akhir-akhir ini kan prestasi bulu tangkis kita itu jauh sekali menurun. Dulu itu Indonesia itu paling ditakutin sama negara manapun. Nah, sekarang ini Kak, menurut ini kira-kira apa masalahnya yang Bapak lihat di badminton nih, di bulu tangkis? Memang dalam dinamika pembinaan olahraga prestasi itu tentu ada naik turunnya ya. Satu saat Indonesia ada di puncak, kemudian kalau kaderisasinya lambat, ya kita keburu turun, baru butuh waktu lagi untuk naik gitu ya. Saya sudah sampaikan ini kepada Ketua Umum PBSI, Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran. Saya memberikan atensi dan memberikan support kepada beliau. Saya harapkan di bawah Pak Fadil Imran, bulu tangkis Indonesia akan naik kembali. Karena apa? Anda lihat di foto-foto ini? Ini kan atlet bulu tangkis. Semua atlet bulu tangkis yang dapat medali emas dalam perjalanan Olimpiade Indonesia. Baru kemarin di Paris, bulu tangkis tidak menyumbangkan medali emas, yang menyumbangkan medali perunggu. Kita emasnya dari panjat tebing dan angkat besi. Oleh karena itu, kalau kemarin bulu tangkis
dapat medali emas, peringkat kita tidak 39, kita akan lebih. Iya. Kita akan ada di 20-an. Ya, satu emas saja bisa langsung loncat naik. Oleh karena itu, saya memberikan support kepada Ketua Umum PBSI untuk menata kembali. Alhamdulillah di PBSI itu sekarang juga Wakil Menteri Olahraga kita, Olimpian kita, Bapak Taufik Hidayat juga tergabung di dalamnya. Ya, saya harapkan ini menjadi kebangkitan bulu tangkis Indonesia. Jangan lupa bahwa semua negara-negara yang bulu tangkisnya maju, ada pelatih Indonesia di situ. Pelatih Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia berperan besar juga meningkatkan kualitas bulu tangkis dunia. Itu betul sekali. Itu peran Indonesia sangat besar. Nah juga, tapi banyak juga pelatih Indonesia yang pengen lari ke luar negeri karena mungkin masalah faktor dari gaji yang lebih tinggi atau bagaimana barangkali? Ya, berbagai pertimbangan ya, berbagai pertimbangan ya. Tentunya kalau mereka tidak digunakan oleh tim nasional dengan berbagai pertimbangan, kita juga nggak boleh menutup kesempatan mereka untuk menerima tawaran dari negara-negara bulu tangkis yang lain. Kita juga ikut bangga mereka sukses ya. Tetapi keberhasilan negara-negara lain yang pelatihnya orang Indonesia itu saya harapkan menjadi pemicu, memotivasi atlet-atlet Indonesia dan PBSI untuk meningkatkan prestasinya melebihi negara-negara yang juga dilatih oleh orang-orang Indonesia. Karena kan kita orang yang pertama dapat kesempatan memilih pelatih. Iya, ya kan? Harus lebih baik. Pelatih yang ini kita pakai, terus banyak yang nggak kepake, kita juga harus mau kasih dia di luar, gitu. Ya, mudah-mudahan pemilihan pelatihnya itu betul-betul profesional, tidak ada faktor-faktor politis ya. Saya harapkan seperti itu. Saya percaya Pak Fadil, Pak Taufik Hidayat bisa mengawal kebangkitan bulu tangkis Indonesia. Nah, satu lagi tentang PSSI ini, sepak bola Indonesia ini, kan banyak sekarang pemain naturalisasi. Nah, ini juga oleh pengamat banyak dikritik nih masalah naturalisasi. Menurut Bapak sebagai Ketum KONI gimana? Sebagai Ketua Umum KONI Pusat, saya juga mengapresiasi Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Tetapi untuk Indonesia muncul dalam percaturan sepak bola dunia, strateginya memang yang dipilih oleh beliau, yang saya lihat, yang instan gitu ya, itu adalah quick win. Quick win-nya harus seperti apa supaya Indonesia juga bisa ikut serta dalam Piala Dunia. Salah satu caranya adalah naturalisasi. Pemain-pemain di luar negeri yang punya darah Indonesia, baik dari kakeknya, dari apanya, mereka diberi peluang untuk memperkuat negara asalnya. Oleh karena itu, pemain-pemain naturalisasi sekarang ini persentasenya lebih besar dari pemain-pemain lokal, pemain asli Indonesia. Tapi saya harapkan satu hari pemain yang asli Indonesia juga makin naik, gitu ya. Karena kalau kita mengikuti proses naiknya pemain yang asli Indonesia ini, 2026 Piala Dunia ini kita belum bisa ikut. Untuk bisa ikut, salah satunya program quick win-nya harus ada naturalisasi. Oleh karena itu ditempuh. Oleh karenanya sambil berjalan kita harapkan juga pemain-pemain lokal Indonesia semakin baik. Kalau Anda ingin lihat prestasi pemain Indonesia yang sebenarnya, ya yang U20 kemarin itu, yang kita memang belum berhasil. Tapi jangan kecil hati. Ya kita kasih pelatih yang lebih bagus, kita kasih kesempatan yang lebih bagus, insya Allah mereka juga akan naik. Tapi naiknya dia tidak akan secepat naiknya naturalisasi. Oleh karenanya, kalau kita ingin cepat ikut Piala Dunia, ya program ini yang terbaik saat ini. Tetapi ke depan, persentase pemain Indonesia asli harus semakin banyak. Mari kita berikan dukungan, kita berikan kesempatan yang luas kepada pimpinan cabang olahraga, baik itu sepak bola, baik itu bulu tangkis yang sekarang memang menjadi andalan kita, maupun
Nanti saya harapkan ke depan atletik Indonesia semakin maju, akuatik Indonesia semakin maju, kemudian juga menembak kita juga semakin maju, panahan semakin maju. Kalau itu nanti sudah sampai level itu, akan semakin Indonesia betul-betul akan dikenang sebagai negara yang menarik perhatian dunia. Karena Indonesia ini memang, kalau dalam Mars Patriot olahraga itu kan, biar mata dunia memandang Indonesia, karena kita gagah dan perkasa. Itu kita harus betul mencapai itu semua. Saya percaya dukungan Pak Edi dan teman-teman dari tim ini menggelorakan itu semua untuk masyarakat olahraga, insya Allah akan menjadi hal yang sangat positif bagi kita semua. Nah, Pak Marsiono, ini kan sekarang ada kontroversi tentang Permenpora nomor 14 2024 yang sudah ditandatangani Menpora tapi belum diberlakukan. Nah, isunya di Permenpora ini banyak mengambil kewenangan dari KONI Pusat. Nah, Bapak melihatnya seperti apa ini? Dengan diterbitkannya Permenpora nomor 14 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 18 Oktober 2024, memang harus diakui menimbulkan keresahan kepada anggota KONI. Anggota KONI itu siapa? Yaitu 38 KONI provinsi, 514 KONI kabupaten kota, dan 78 cabang olahraga. Itu resah dengan ada. Karena apa? Mereka membaca bahwa peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini memangkas kepentingannya KONI Pusat. Sehingga kita banyak kewenangan-kewenangan yang ditarik ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami melihatnya bahwa Kemenpora dan KONI ini adalah mitra. KONI ini melakukan implementasi kebijakan olahraga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi regulatornya, kebijakannya ada pada pemerintah, dalam hal ini Kemenpora. Nah, kami yang melakukan eksekusinya dari kebijakan pemerintah dalam bidang olahraga itu. Melihat keresahan anggota ini, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat menulis surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang berisi permohonan revisi. Permohonan revisi Permenpora nomor 14 2024. Yang isinya dengan berbagai pertimbangan, mohon dapatnya Menteri Pemuda dan Olahraga secara bijak merevisi atau mencabut Permenpora ini. Berkembang dari situ, kami juga sudah dipanggil oleh Komisi 10 DPR RI. Kita juga sudah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 10 DPR RI. Dan terjadi diskusi yang sangat positif, dan mereka juga akan menjembatani perbedaan pendapat antara Permenpora 14, antara Kemenpora akibat Permenpora ini dengan KONI dan anggotanya. Kemarin saya menghadiri rapat kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Ada hal yang sangat mengejutkan, tetapi ini hal yang sangat positif. Apa itu? Para akademisi dari UNESA ternyata mereka melakukan focus group discussion tentang Permenpora nomor 14 2024. Dan pada saat Raker Prof kemarin, mereka menyerahkan kajiannya kepada Ketua Umum KONI Pusat sebagai pertimbangan. Dan mereka menyerahkan kajian itu juga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya apresiasi perhatian yang diberikan oleh perguruan tinggi, para akademisi yang juga memberikan kritik konstruktif terhadap Permenpora ini. Oleh karenanya, dengan diterimanya kajian ini juga menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah.
Saya selalu berpandangan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat sangat menghormati kebijakan pemerintah. Saya selalu berpandangan bahwa pemerintah itu tidak boleh salah. Pemerintah itu tidak boleh kalah. Oleh karena itu, kami memberikan masukan yang konstruktif menjaga wibawa pemerintah. Karena mereka betul-betul mengeluarkan aturan yang secara regulasinya juga tidak bertentangan dengan undang-undang, dan itu demi kemajuan olahraga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya juga selalu mengingatkan bahwa terimalah ini sebagai aspirasi dari masyarakat pencinta olahraga kepada pemerintah. Tidak ada salahnya menerima itu. Ya, pemerintah tidak pernah kalah, saya bilang. Pemerintah juga tidak pernah salah. Tapi kan pemerintah juga pemerintah juga tidak boleh sewenang-wenang dalam mengeluarkan. Kan kalau ada kekeliruan kan boleh dikoreksi, harusnya diterima. Tapi ini yang menjadi masalah, banyak yang melihat kalau Permenpora 14 2024 ini diberlakukan, ini katanya bertabrakan dengan peraturan Olympic Charter. Nah, itu yang saya bilang. Dalam kajian itu juga disampaikan itu. Dalam surat kami kepada Menpora juga kita sampaikan itu. Dalam RDPU dengan DPR RI juga kami sampaikan itu. Oleh karenanya, ya saya mohon dengan besar hati beliau melihat kembali usulan-usulan itu. Ya, tapi Permenpora 14 2024 ini kan tadinya menabrak aturan Olympic Charter ini. Kalau seandainya diberlakukan, apakah bisa terjadi ban dari Komite Olimpik? Ya, kemungkinan itu juga bisa terjadi. Dan Indonesia di masa seperti sekarang ini jangan ditambah oleh masalah-masalah yang tidak perlu. Itu kan masalah yang tidak perlu yang kita munculkan. Iya. Oke, terima kasih. Semoga bisa cepat teratasi semuanya. Iya. Terima kasih Pak Marciano atas tempat dan waktunya yang luar biasa ngobrol dengan kami di ESR On. Terima kasih. Terima kasih. Pesan saya adalah mari kita gunakan, jadikan olahraga ini pemersatu bangsa. Bersatu, berprestasi. Kalau kita bersatu, prestasi kita akan naik. Ya. Terima kasih Pak Edi Wijaya dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Sukses untuk olahraga Indonesia. Salam olahraga. Jaya. Sobat setia ESR On, itulah tadi obrolan saya dengan Ketua Umum KONI Pusat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marciano Norman. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan pencerahan buat kita semuanya. Semoga prestasi olahraga Indonesia semakin maju, baik di kancah nasional maupun internasional. Dan satu hal yang paling penting yang beliau sampaikan adalah olahraga menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di ESR On, Edi Sharing and Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.